Mungkin dari Kak Kevin bisa menjelaskan gimana mulai ini hobi Hoyanya? Jadi kita pertama hobi Hoya itu bukan langsung kita suka sama Hoya gitu. Saya nggak ada basic tanaman. Oke. Jadi saya itu mulai dari anak-anak biasa lah ya, masih main segala macam gitu. Akhirnya saya itu ketemu sama tante saya. Tante saya ini suka sama tanaman, semua apapun itu. Kebetulan waktu itu saya punya Hoya yang dibawa sama saya punya teman lah gitu, saya taruh di teras. Saya nggak tahu itu tanaman apa, cuman saya taruh aja. Tante saya datang nih. Tante saya datang, dia lihat ini Hoya, ini bagus nih. Sejak saat itu saya disuruh cari jenis yang lain buat dia bawa pulang. Oke. Jadi saya rawat sendiri gitu, sambil tunggu tante saya datang. Akhirnya saya suka tuh sendiri. Oke, jadi kamu kumpul-kumpulin buat tante? Iya, sebenarnya begitu. Nggak ada kayak saya suka tanaman gitu. Tapi karena saya rawat sambil tunggu tante saya datang, itu saya jadi suka. Oke, tahun berapa ini kurang lebih? Itu 2019-an. Nggak lama ya padahal. Iya. Koleksinya sekarang udah meledak sampai kayak gini. Jadi dulu itu saya karena saya udah suka sendiri. Iya. Pas tanaman itu dibawa sama tante saya jadi sedih gitu, kayak kurang barang gitu. Akhirnya saya beli satu-satu. Nah, pas mau beli yang jenis yang lain, kita udah nggak punya uang nih. Akhirnya saya coba swap sama temen segala macam. Iya. Ada juga yang mau beli gitu kan. Oke. Akhirnya saya bisa beli yang lain, bisa beli yang lain. Nah, keterusan. Iya. Swap sama orang, jual, swap sama orang, jual. Goal saya itu pengen punya semua jenis Hoya lah gitu. Wah, mantap. Ingat nggak Hoya pertama yang mana? Dulu Hoya paling pertama itu namanya Crimson Queen. Oh ya, saya juga. Iya. Racunan dari sono deh. Cuman kalau yang bikin saya segitunya sama Hoya itu Hoya Wayeti dulu namanya. Oke. Dulu saya disuruh cari Hoya itu sama tante saya pertama. Saya cari di mana-mana nggak ada. Akhirnya saya ketemu di satu tempat tapi harganya mahal sekali. Wayeti bukan Indonesia ya? Bukan dari Indonesia, dia dari Filipina dia. Oke. Akhirnya saya beli karena harganya mahal. Saya jadi kayak takut mati segala macam. Saya rawat kayak bayi gitu. Iya. Akhirnya saya suka sendiri dari situlah. Mantap. Dia udah berbunga nggak Wayeti ya? Dulu belum punya sampai berbunga. Cuman saya nikmatinnya tuh dari daunnya. Karena mereka ini kan wax plant kan, tanaman yang sukulen kan. Jadi cara nikmatin mereka itu dari ketebalan daunnya, sulurnya yang naik. Ya, liar ya. Setiap kali kita pergi ke sana, pasti sulurnya udah tambah sedikit. Kita balik lagi besok udah tambah sedikit. Itu yang bikin edik itu. Dan kita nggak bisa kontrol dia ya, kayak awet kan ya naik terus pokoknya. Kalau Hoya tuh nggak bisa diatur gitu. Juga dia Hoya kalau itu ada dua jenis kan, ada yang dia naik ke atas, ada juga yang turun ke bawah gitu. Ya, sebenarnya di Indonesia ya kalau orang apresiasi Hoya, karena aku sering lihat di Tokped di mana-mana, mereka tayangnya malah foto bunganya. Ya di luar negeri emang kalau kita follow YouTuber, influencer tanaman tuh pasti lihatnya tuh daunnya. Jadi menarik ya, pertama kali aku ketemu orang Indo yang sama kayak saya, sukanya daunnya gitu, mulai dari sana. Peminat Hoya atau hobis Hoya ini, mereka itu berangkat dari pecinta anggrek sebelumnya. Jadinya mereka memang yang anggrek kan daunnya kan semua bersama kan, cuman mereka lihat dari bunganya. Betul. Menurut saya sih mereka masih kebawa dari situ gitu. Padahal kalau kita kalau menurut saya ya, Hoya itu bunga itu bonus. Jadi kita paling enak itu nikmatin itu daunnya. Betul. Jadi mereka kan punya beragam jenis daun gitu. Kalau anggrek kan cuma ada beberapa. Kalau Hoya ini bisa bentuknya tuh macam-macam yang sampai kita nggak kira pun mereka tuh ada yang bentuknya seperti itu gitu. Betul. Ada yang kita bisa bentuknya kotak, segitiga, rotundiflora, kotak. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya agak kekuningan, ada yang tricolor, ada yang pink. Mereka jenisnya tuh banyak banget. Terus di nursery kamu di sini banyak yang variegata, yang ada mint, yang silver splash, yang aneh-aneh. Dan setahu aku kamu juga ada selective breed, jadi kamu nyari varian baru ya dari sono ya. Kan Hoya ini kan kita pertamanya kita ngandelin dari alam nih, dari alam Indonesia. Itu kan kadang-kadang nggak boleh diperjualbelikan gitu. Kita harus yang F2-nya kalau kita baru ada. Ambil dari alam kan itu F1. Betul. Minimal kita jual itu F2-nya. Kita di sini berusaha cari yang memang kita bikin sendiri gitu, daripada kita ngandelin alam doang, kita bikin sendiri. Jadi kita cari nih model mana nih yang bagus. Misalnya Hoya ini punya bentuk daun bagus nih, tapi kurang di sini nih. Nah kita gimana cara kita cari itu kelebihannya lah, pakai namanya selective breeding gitu kan. Jadi kita tuh kalau Hoya itu kan
mereka tuh tumbuhnya tuh bisa macam-macam lah. Dari satu jenis itu mereka tuh bisa punya ada berapa varian gaya tumbuh. Misalnya kalau kita bilang ya, misalnya kayak ini, misalnya Hoyanya hijau doang nih biasa. Kita mau dia ada warnanya sedikit. Kita gimana caranya kita bikin dia tuh sampai bisa keluar variegata gitu. Memang kita nggak pakai chemical atau apa, jadinya memang harus kita tanamnya tuh banyak sekali baru bisa dapat satu yang bagus gitu. Harus teliti juga dong deh, antara itu harus nyari ada yang aneh gitu. Begitu. Buat dapetin satu jenis breeding yang bagus itu mungkin butuh waktu 1-2 tahun itu minimalnya. Iya. Buat kita dapat jenis yang udah ready rilis ke market gitulah. Iya. Menarik. Nah, untuk yang pemula Hoya, cara rawatnya, Kertin? Kalau cara rawat Hoya, dia itu kan kita bisa bilang dia tanaman epifit. Dia yang tumbuh di pohon gitu. Memang nggak semua, ada juga yang tumbuhnya di tanah itu. Tapi mayoritas kita bisa bilang 70% Hoya itu epifit. Jadinya mereka itu sebenarnya nggak terlalu butuh air terlalu banyak. Mereka bisa dapat itu dari udara, kelembaban sekitar. Jadi harus make sure si lingkungannya itu lembab. Jadi misalnya kayak di rumah ada philodendron atau yang agak besar-besar, itu mereka itu suka di antara-antara mereka itu selip-selip gitu tumbuhnya. Jadi kelembabannya kan kejaga. Atau juga bisa kalau mau jaga kelembaban itu tiap hari itu lantainya itu disiram air. Jadi kalau tempat panas ya, jadi penguapannya ada. Nah itu Hoya nggak perlu disiram pun, kalau gaya setiap hari begitu itu bisa lebih awet dia. Nice. Kalau saya pribadi ya, saya kan penikmatnya itu di indoor plants. Jadi kita nggak taruh di alam gitu. Jadi kayak saya suka taruh di teras. Jadi mereka itu medianya kita bikin yang agak nggak terlalu poros gitu. Jadi dia bisa simpen air agak banyak. Jadi kalau kita siram sekali itu mungkin kita bisa siram minggu depan lagi baru kita siram. Jadi jangan sering ya kalau gitu ya. Beda lagi kalau yang bisa di outdoor. Kalau yang di outdoor itu kita harus medianya tuh agak kasar. Kenapa? Kita nggak bisa kontrol airnya. Memang dia itu suka kelembaban, tapi dia nggak suka akarnya itu terlalu basah. Jangan banyak di air ya. Iya, dia begitulah. Mirip-mirip lah kayak orang piara sukulen gitu. Terang, brightness. Kalau Hoya dia semakin variegata, kita bilang semakin dia variegata dia semakin butuh cahaya yang lebih banyak. Semakin dia hijau, itu dia mataharinya nggak usah terlalu banyak pun bagus gitu. Cuman Hoya rata-rata mereka kan tumbuhnya epifit, balik lagi dia butuh shading. Dia nggak boleh direct sun. Matahari langsung, daunnya bisa keburn atau enggak daunnya bisa bleach, warnanya jadi agak kuning jelek ya. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Hoya itu adalah low light plant ya, karena di low light mereka malah slow, kadang kayak nggak happy gitu ya. Kalau Hoya mereka itu sebenarnya cuman rentan sama air. Kalau cahaya itu mereka bisa bertahap nyesuaiin. Jadi misalnya kita hari ini nih kita taruh di tempat yang teduh nih, misalnya nih ya, itu daunnya bakal lebih besar, lebih hijau. Ya, nanti kalau kita pindahin dia ke tempat yang panas, dia daunnya akan lebih kecil, terus hijaunya nggak sehijau itu. Nah, daun yang nggak terlalu hijau itu lebih tahan di cuaca panas daripada daun yang sebelumnya. Betul, dia adaptasi. Jadi dia selalu adaptasi. Jadi kita nggak usah khawatir taruh dia di tempat-tempat kayak gimana, dia bakal adaptasi. Memang nggak semua Hoya bisa sekuat itu, tapi mayoritas Hoya itu daya tahannya kuat lah. Generally ya kalau kita taruh di tempat terang, dia konsumsi airnya emang lebih banyak daripada di tempat teduh ya. Dan ini kita harus bahas hama nih. Untuk Hoya itu suka kena kutu putih, tapi nggak usah khawatir, asal kita udah prepare, kita udah ngerti, kita pasti bisa atasi. Coba mungkin bisa kalau sharing. Kutu putih, mereka itu ada simbiosis memang sama Hoya, karena buat narik semut itu kan. Si Hoya itu keluarin sejenis feromon buat narik si kutu putih. Alhasil kutu putih itu bisa keluarin nektar buat semut datang. Dan semut itu fungsinya buat penyerbukan si Hoyanya sendiri. Jadi dia nggak langsung mau narik si semut, tapi dia pakai si mealybugs itu, si kutu putih itu buat narik semut sebenarnya tujuannya. Cuman memang kalau nggak kekontrol, kutu putihnya memang kadang-kadang bisa ngerusak tanaman. Cuman kalau di sini kita daripada kita pakai pestisida, biasanya media kita ganti berkala. Jadinya akarnya kita cuci, kita pakai
media baru gitu. Oke. Kalau mau gampang pun bisa pakai pestisida. Ada juga cara pakai neem oil kalau mau coba itu, tapi nggak segera efektif. Dan neem oil kalau untuk nursery sebesar gini tuh pasti jadi mahal karena neem oil emang itu dia bukan pestisida tapi dia emang essential oil dari alami gitu. Bisa coba pelajari neem oil. Iya, tapi kalau udah nggak ketolong misalnya nih si tanaman, wah ini udah terlalu banyak, saya mau cara gampangnya. Misalnya kita kasih contoh dia nih ya. Ya. Jadi kita bisa stack ulang dia. Karena gampang di stack. Iya. Jadi kalau ini udah kena kutu semuanya, misalnya kita cek, oh ini kita korek-korek ini ada kutunya nih, tapi kita nggak ada pestisida atau nggak ada apa, tapi cuma ada media tanam, kita tinggal potong di sini, di ruasnya kita potong, kita tanam di tempat baru. Nah itu dia pasti udah jauh dari kutu. Karena apa yang ada kutunya kita udah pisahin. Betul. Itu salah satu cara yang paling gampangnya lah. Tapi untuk Hoya emang common ya, jadi mungkin kalau yang umum lah. Jangan panik, tapi itu emang normal gitu. Iya. Nah, ada satu itu lagi pertanyaannya. Hoya tuh emang bisa di-grow kayak 2-3 cabang, terus dikasih kayak trellis kayak gini, dia bisa kita kadang harus bantu ya ngerambat ya. Juga kadang ada another point of view, saya tuh suka kalau dia udah panjang, aku nyacahin terus taruh banyak, mungkin ada 10 atau 15 tanaman di satu pot, and kasih dia juntai ke bawah. Dua-duanya sebenarnya bisa. Bisa, dua-duanya bisa. Cuman Hoya itu cenderung mereka tuh naik ke atas sebenarnya. Betul, karena mereka emang kelihatan sifatnya. Tapi kalau yang daun kecil-kecil, mereka justru sukanya turun ke bawah. Iya. Sebenarnya lebih rapi kayak gini. Dan kalau kayak gini berbunganya cakep juga ya di gawangnya ya. Kalau itu selera sih. Ya, next. Untuk berbunga, tipsnya. Kalau Hoya itu kan kita ngambil dari alam gitu lah ya. Awalnya pasti dari alam. Pasti mereka punya habitat sendiri. Yang kita harus sesuaiin kalau dia mau gampang berbunga. Harus sama persis kayak habitatnya. Tapi Hoya juga dia akan berbunga kalau dia udah dewasa banget. Iya. Satu, kita bisa kurangin pupuknya. Oh, kurangin? Pertama kita kurangin pupuknya. Jadi fungsinya itu supaya dia itu stres kurang pupuk, ya kan? Jadi dia mau nggak mau dia cara bertahannya itu keluarin bunga. Jadi kalau tanaman kalau ngerasa terancam itu pasti dia harus gimana survive gitu, gimana kita bisa selamat gitu. Jadi dia keluarin pedangkel. Nah setelah dia udah keluar pedangkel, batang bunganya itu baru kita kasih pupuk lagi. Nah dari situ dia baru bisa bunganya bisa lebih cepat. So stres ya. Sedikit stres. Pertama stres, yang kedua matahari yang agak lebih banyak. Betul, karena energinya kan datangnya dari matahari ya. Iya. Aku notice juga sebenarnya kadang kalau Hoya-nya lagi dehidrasi parah, kadang juga keluar bunga. Iya, makanya jadi kalau Hoya nggak perlu cemas bunganya, nanti dia ada waktunya berbunga sendiri karena kita nggak bisa paksain. Soalnya kita memang ngambil dia itu dari habitat yang mungkin di tempatnya dingin sekali, tapi kita taruh di tempat panas. Alhasil dia buat berbunga butuh lebih gitu kan, buat bisa dia keluarin bunganya itu. Satu tip lagi, jadi dia kalau keluar pedangkelnya, yaitu tangkai yang ada bunganya, jangan dipotong karena tuh setiap kali dia berbunga dari situ itu nggak boleh dipotong. Sama gitu. Kalau mau bunganya awet gitu kan, dia pasti keluarnya dari situ lagi, dari situ lagi. Makin panjang buds-nya itu ya, yang ujungnya itu berarti dia udah berulang-ulang kali berbunga. Dan bisa nyaca juga ya sebenarnya pedangkel karena bisa hidup ya kalau dipropagate ya. Saya pernah hidup dia, tapi menarik. Bisa juga dia kadang-kadang kalau dia lagi ada pedangkel gitu ya, nggak mau berbunga nih, kita cacah begitu, kita potong ya ada pedangkelnya itu, batangnya ada pedangkelnya, kita tanam, dia pas kita tanam itu dia berbunga. Karena dia ngerasa terancam kan. Jadi dia kecil-kecil juga udah bisa keluarin bunga. Dan bunga Hoya sebenarnya bukan hanya indah, macam-macam ya warnanya, beda-beda, dan harumnya ada yang harum banget. Tapi rata-rata mereka bukanya malam ya, malam hari. Nah kadang-kadang juga bisa keluar lendir-lendir yang lengket. Jadi kalau yang indoor di apartemen hati-hati aja, mungkin di bawah tatakin sesuatu. Itu kalau buat jenis Hoya yang daunnya tebal, itu cuma ada beberapa jenis yang sampai netes-netes, nggak semua netes. Biasanya itu ada di Hoya obovata. Hoya Carry yang bentuknya love itu pasti dia kalau berbunga dia netes-netes. Tapi kalau buat Hoya-Hoya yang lain itu jarang banget yang sampai dia netes begitu. Juga kalau yang kayak Carry, obovata itu kan dia getahnya warnanya coklat itu ya, nektarnya itu juga kalau kita cobain manis juga. Bisa. Saya kalau ada Hoya berbunga, saya kadang-kadang yang wangi-wangi gitu saya pengen rasain.
Iya, iya. Hampir rata-rata mereka tuh manis walaupun baunya beda-beda nih ya. Iya, iya. Ada yang baunya sweet, ada yang baunya harum kayak parfum, tapi setiap kita cobain itu mereka ada gulanya. Oh, menarik. Kayak nektar gitu. Dan Kak Ivan di sini ada itu ya, tadi kita lihat panen madu ya. Jadi di sini ada banyak bis bahasa Indonesia apa? Lebah. Jadi banyak lebah, kadang karena di sini ada banyak bunga Hoya juga, mungkin mereka ada nektar Hoya yang jadi madu ya mungkin di sini. Jadi kalau Hoya itu mereka cara penyerbukannya itu ada berapa gaya lah. Ada yang mereka suka pakai yang tadi kita bilang semut itu. Ada juga yang pakai lebah. Betul. Yang paling natural ini ya pakai angin. Oh, oke. Jadinya dia dalam satu bunga, misalnya ada satu bunga sama bunga lain berdekatan aja, mereka bisa transfer dia punya serbuk sari pakai angin. Itu bisa terjadi kalau siang hari. Nah, kalau malam hari dia nektarnya itu lebih keluar, jadi serbuk sarinya itu dia pasti nempel di nektarnya itu. Kalau siang dia agak kering, jadi mereka tuh siang itu mungkin kalau saya pikir ya, siang itu dia pakai angin. Malamnya dia baru pakai yang kayak semut. Binatang ya, iya. Yang keluarnya malam. Aku juga ada Hoya latifolia atau microphylla yang udah tua di rumah saya. Dia udah pedangkalnya udah kayak 10 biji berbunga. Satu rumah itu wangi bunga malam-malam. Bau kelapa ya, wanginya kayak coconut gitu. Sweet floral gitu, enak tapi wanginya. Jadi penasaran kan waktu sampai rumah, kena bau wangi apa ya? Apa bekas parfum atau bekas sesuatu aneh gitu. Ternyata itu dari dia. Hoya itu salah satu yang memang bisa berbunga di dalam rumah. Iya, iya. Nah, untuk pemula yang mau coba Hoya, paling gampang apa aja? Mungkin 5. Kita kalau mau coba Hoya, pertama harus cobain Hoya lacunosa. Satu, dia gampang. Kedua, tumbuhnya cepat. Rajin berbunga. Iya, rajin berbunga. Itu Macrophylla itu mudah. Tahan di mana aja. Di luar bisa tahan, di dalam rumah bisa tahan. Daunnya tebal. Tumbuhnya juga agak gampang. Mungkin kalau mau yang lebih unik dikit ada Hoya carnosa regalis itu. Dia keriting kayak kalau orang bilang kayak rambut Rapunzel itu. Ya kayak rambut dikepang. Itu nggak gampang loh menurutku. Dia nggak suka air, dia suka ada hama yang ngumpet-ngumpet. Iya di tempat, iya benar. Tapi kalau buat daya tahan dia termasuk yang kuat gitu. Tapi slow growing. Slow di pertamanya, tapi kalau udah tumbuh agak cepet. Oke. Kayak Hoya verticillata juga jenisnya juga banyak. Gampang ya. Itu gampang banget juga, hampir sama kayak lacunosa, tapi dia daunnya agak lebih besar sedikit. Kalau yang lebih suka daun lebih besar cocok sama itu. Jadi dia jenisnya banyak sekali. Kalau di Indonesia itu kita punya hampir di setiap daerah itu punya verticillata yang beda-beda daunnya. Kalau verticillata bunganya pun warna-warni. Soalnya kayak saya dari Cirebon, ada satu nama tempat wisata gitu, saya lihat ada Hoya nih, saya ambil di tempat saya bungain, warnanya kuning. Terus saya pergi lagi ke Malang, misalnya ke Jawa, Malang, dia bunganya warna hijau. Ada lagi yang dari tempat dekat kita sini bunganya warnanya merah. Karena dia ini jenisnya banyak sekali, Sian. Iya, betul. Jenisnya tuh banyak sekali. Jadi kalau kita udah ngerti satu, ya kan, yang penting kita suka sama udah ngerti dulu. Baru kita bisa nambah itu jumlahnya bisa banyak banget. Dia kayak orang tuh, kayak kalau saya rasain ya, saya kan dulu masih kecil suka koleksi kartu Pokemon itu. Dari mana saya. Dia feelingnya bersama dia. Kayak orang tuh kayak kurang terus, kayak pengen beli yang jenis ini, yang jenis ini. Makin banyak jenis kita, pemahamannya makin bagus lagi. Jadi kita kalau udah pegang Hoya itu pikiran hilang lah.